Assalamualaikum Bu Landia. Waalaikumsalam Pak Thomas. Monggo pinarak Pak Thomas. Iya Bu. Mohon maaf ini Bu, saya Ya, mengganggu waktunya Bu Landia. Apa bisa minta waktunya sebentar saja Bu saya Bu? siap Pak Thomas. Kemarin jenengan sudah janjian sama saya, jadinya saya welcome buat jenengan. Monggo pinarak Pak Thomas. Nggih Bu, nggih. Terima kasih Bu. Nggih. Begini Bu, Iya Pak. saya mau curhat, ya Nggih. sedikit curhat lah kepada Bu Landia. Ini ada permasalahan saya Bu. Permasalahan saya itu tentang pembelajaran di sekolah sih Bu untuk murid-murid saya. Saya mohon Bu Landia selaku teman saya yang sudah banyak makan asam garam di dunia pendidikan ini bisa membantu permasalahan saya Bu. Nggih. Boleh kan Bu ya? Nggih Pak, siap. Siap kita saling sharing Bapak Thomas ya. Nggih, siap. Eh pada pertemuan kita kan terbatas ya Pak ya. Iya. Jenengan menginginkan apa Pak dari perbincangan pertemuan kita pada saat ini Bapak? Iya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Ah, saya kan punya masalah nih Bu. Sebenarnya ya masalah ini mau saya ceritakan, tapi lebih cocoknya ke bulan dia. Begini Bu, saya waktu mengajar, saya kan mengajar kelas 5. Iya Pak. Jadi wali kelas di kelas 5, itu saya waktu mengajar matematika tentang materi pecahan itu, anak-anak itu saya rasa kurang tertarik, kurang greget semangatnya itu Bu. Nah itu padahal saya sudah membuat modul ajar, sudah melakukan sesuai yang di modul ajar, kemudian saya juga membuat media pembelajaran, tapi anak-anak kok masih kurang tertarik itu. Bagaimana langkah selanjutnya dari saya itu, mungkin Bu Landia bisa membantu saya untuk memecahkan masalah ini. Oh, jadi seperti itu. Ini permasalahan umum ya Pak. Anak-anak itu kalau Iya Bu. kalau masalah matematika, masalah hitungan itu memang luar biasa itu. PR buat kita ya Pak ya. Jadi permasalahan Iya. jenengan ada di subbab pada pecahan ya Pak. Itu anak kelas Betul Bu. 5 Betul. masih kurang mampu menurut jenengan dalam menguasai pada bab itu. Oke Pak Thomas, kalau saya ingin tahu menurut jenengan, pembelajaran jenengan pada bab pecahan pada mapel matematika itu sudah ada di nilai berapa Pak? Kalau saya berikan rentang 1 sampai 10 Bapak. Iya Bu. Dari pengamatan saya Bu ya, anak-anak itu kalau di rentang 1 sampai 10, murid-murid saya itu ada di rentang ke-6 Bu. Dari nilai 1 sampai 10 yang disampaikan oleh Bu Landia itu Bu. Waduh, 6 ya Pak ya. Oke. Pada posisi level 6, itu harapannya jenengan itu sebetulnya jenengan itu menginginkan anak-anak di level berapa Bapak pada matematika ini Bapak? Harapannya jenengan Bapak. Ya, saya selaku pendidik Bu ya, ya pengennya sih semua muridnya menjadi sukses. Jadi saya pengennya anak-anak itu ada di level 9 lah atau 10 lah kalau bisa itu Bu. Wah, bagus sekali Pak, mulia banget MTK di level 10. Waduh, itu luar biasa Pak, semangat jenengan Bapak. Saya salut itu bisa menaikkan level anak-anak sampai 9 apalagi ke 10 itu bagus itu Pak, cita-cita yang bagus itu Pak. Oke. Setelah mengetahui level yang ingin jenengan capai, kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan? Step apa yang akan jenengan lakukan Pak untuk mencapai level yang jenengan inginkan Pak? Iya Bu, dengan pemahaman pecahan dari anak-anak itu saya sudah melakukan sesuai dengan modul ajar. Mungkin anak saya butuh media pembelajaran yang lebih bagus lagi. Kemudian setiap awal pembelajaran itu
saya harus melakukan SBK atau teknik stop. Kemudian saya juga butuh kolaborasi dengan teman sejawat supaya saya bisa merefleksi apa dari penilaian teman sejawat terhadap saya pada waktu pembelajaran matematika. Jadi yang saya butuhkan mungkin pada waktu pembelajaran itu media pembelajaran yang lebih menarik dan kemudian ada koreksi dari teman-teman sejawat saya. Oke, bagus sekali langkah jenengan Pak. Pembetulan pada media dan juga kolaborasi dengan teman sejawat itu memang sangat penting sekali Pak. Memang kita sebagai pendidik harus seperti itu Bapak. Bisakah saya tanya Pak, kalau menurut jenengan, siswa jenengan itu sukanya yang seperti apa Pak? Pembelajaran di pecahan itu yang seperti apa yang mereka sukai Bapak? Pada ketika mereka itu mempelajari pecahan Pak. Bagaimana Pak? Iya Bu, dari pengamatan yang saya lakukan itu ternyata anak-anak pada waktu belajar pecahan itu Bu, lebih suka yang bentuk konkret. Jadi ketika saya memberikan media pembelajaran, itu harus bentuknya bentuk konkret. Jadi ada benda sesungguhnya, mau dipecah-pecah, jadilah pecahan, seperti itu. Nah, anak-anak sukanya seperti itu. Jadi pembelajaran saya memang di materi pecahan ini saya ingin memperbaikinya pada media pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan membuat media pembelajaran yang langsung mengena menuju kepada minat bakatnya anak-anak. Saya sesuaikan dulu, baru itu anak-anak yang paling mudah mengerti itu yang mana, bagaimana dengan media ini, media itu. Jadi saya berusaha membuat berbagai media yang konkret dalam bentuk konkret atau benda nyata, sehingga anak-anak itu benar-benar paham pecahannya, tentang pecahan itu bagaimana. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Bu. Oh iya Pak, jadi di sini jenengan berlatih untuk memodifikasi media ya Pak ya, sehingga anak-anak itu bisa konkret melihat bagaimana cara menghitung pecahan secara nyata, secara konkret, bisa anak-anak bisa nangkep materi tentang pecahan seperti itu ya Pak ya. Medianya Iya, harus betul. diperbaiki lagi, ngaten nggih Pak nggih. Oke, betul, Oke. betul, Bu. Menurut Pak Thomas, dalam mencapai hal tersebut, siapa Pak yang terlibat atau yang mendukung kegiatan jenengan untuk mencapai keinginan itu Pak? Iya, Bu. Saya akan membentuk atau membuat beberapa media itu, tentunya saya akan butuh bantuan dari teman sejawat, rekan-rekan yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah yang masih dalam lingkup kecamatan, ataupun teman-teman guru lain yang lebih berkompeten daripada saya. Saya juga butuh izin nanti dari kepala sekolah. Jadi selain guru sejawat, teman sejawat, kepala sekolah, saya nanti juga akan melibatkan orang tua murid, Bu. Karena dari orang tua itu bisa mengontrol murid-murid ketika di rumah. Jadi ketika di sekolah memang masih bisa kita kontrol anak-anak itu, Bu. Nah, ketika di rumah saya akan butuh bantuan dari orang tuanya, dari wali murid, sehingga tidak lepas tangan begitu saja. Jadi ketika ilmu yang didapat dari sekolah bisa dipelajari lagi di rumah, sehingga pengetahuan mereka menjadi makin mantap. Itu bulan dia. Oke, luar biasa sekali jenengan Pak. Selain memperbaiki kualitas media, jenengan sudah berani untuk atau mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan orang tua. Sudah cukup bagus Bapak. Jadi eksternal dan internal kemampuan anak-anak bisa terpantau di situ ya Pak ya. Insya Allah, Kalau dapat dukungan dari orang tua, bisa jadi anak-anak itu dimasukkan ke bimbingan belajar atau misalnya jadi lebih mudah Pak untuk menangkap pembelajaran matematikanya dari jenengan Bapak. Amin. Harapannya seperti itu, Ibu. Cuma Iya.
kita harus menyadari Bu ya, Iya. kalau saya di sini memang di lembaga desa, jadi ya mungkin kebiasaan dari murid itu sudah pasrah ke gurunya. Dari itu saya ingin merubah paradigma mereka sehingga wali murid itu lebih bertanggung jawab terhadap Iya. putra putrinya itu Iya. Bu. Bagus Pak, langkah jenengan luar biasa. Selanjutnya saya tanyakan Pak Thomas, kapan ya Pak kira-kira jenengan itu bisa melaksanakan planning yang sudah jenengan tata tadi Pak? Membuat menyusun media, berkolaborasi dengan orang tua, itu kira-kira kapan Bapak jenengan akan melaksanakannya? Ya, ini insya Allah secepatnya Bu ya, karena kita berhubung ini sudah mendekati bulan Agustus dan kita sudah di bulan Agustus itu tentunya guru-guru juga pekerjaannya akan semakin banyak untuk menyiapkan lomba-lomba bagi siswanya, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Jadi akan secepatnya saya buat itu media pembelajaran dan juga kolaborasi dengan teman sejawat dan juga wali murid. Itu paling cepat insya Allah minggu depan ya Bu, akan saya laksanakan Bu. Oke, siap, bagus Pak, planning yang bagus. Minggu depan kita sudah mulai action ya Pak ya. Oke Pak, kita Insya sudah, Allah. ini waktunya sudah agak siang nih. Bisakah saya tanya Pak, apa yang Anda dapatkan Pak dari percakapan kita pada kesempatan kali ini Pak? Bisa dijelaskan Pak Thomas? Iya Bu, sebenarnya rencana-rencana itu sudah saya buat Bu ya. Cuma saya ragu-ragu untuk melaksanakannya. Langkah saya itu tepat apa enggak? Itu saya melangkah seperti itu Bu. Makanya saya butuh konsultasi dengan Bu Wulandia. Ternyata dari percakapan ini, saya konsultasi dengan Bu Wulandia, rencana saya itu akan semakin mantap buat saya Bu. Jadi percakapan ini sangat-sangat membantu saya semakin memantapkan langkah saya untuk melaksanakan sesuai dengan rencana saya itu Bu. Oke, saya tertarik sekali loh Pak dengan langkah-langkah yang jenengan sudah susun, permasalahannya dan juga solusi pemecahannya. Saya sangat tertarik sekali Pak. Bisakah kita ketemu lagi Pak pertemuan mendatang setelah jenengan action dengan planning-planningnya jenengan Pak Thomas? Iya, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Wulandia Bu ya, dengan bantuan Bu Wulandia yang saya rasa sangat begitu besar. Saya juga ingin sebenarnya Bu mau menceritakan bagaimana hasil saya nanti kepada Bu Wulandia supaya menjadi refleksi buat diri saya sendiri Bu. Oke, iya Pak. Kita ketemu lagi ya Pak ya, sudah minggu depan ya Pak Oke, ya. Oke, iya Bu siap. ya. Saya terima kasih sekali lagi, terima Oke, kasih Bu iya Wulandia, saya Pak, mohon iya. maaf atas waktunya. Sama-sama. Oke, saya akhiri Bu ya. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.